Ekosistem hidrothermal vents adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk secara geotermal memanaskan perairan. Hal ini terjadi pada suatu air laut melalui celah di kerak samudra di sekitar zona subduksi, yaitu tempat di mana terdapat dua lempeng tektonik yang menjauh satu sama lain. Dan fitur ini ditemukan di punggung tengah samudra atau pada kedalaman 3000 meter dan bisa lebih. Di bawah laut, hidrothermal vent terdapat dua tipe vents berdasarkan kandungan kimianya. Yang pertama yaitu black smoke. Black smoke merupakan hidrothermal vent yang mengeluarkan partikel sulfida gelap yang merupakan kelompok bahan mineral yang mengandung sulfur. Nah, black smoke di laut dalam terbentuk karena terdapat dorongan sirkulasi dan memanaskan air laut di kedalaman 2 hingga 8 km di kerak samudra. Dan yang kedua yaitu white smoke. White smoke ini yang mengeluarkan asap warna putih karena mineral sulfida yang mengendap dalam gundukan sebelum cairan keluar melalui vents. Suhu pada cairan white smoke lebih dingin yang berkisar 250 hingga 350 derajat Celcius dan mengalir lebih lambat dibandingkan dengan cairan black smoke. Ukuran cerobong white smoke pada umumnya lebih kecil. Warna putih berasal dari mineral yang terbentuk pada saat cairan hidrotermal keluar melalui cerobong dan bercampur dengan air laut. Dalam white smoke, cairan hidrotermal bercampur dengan air laut di bawah dasar laut. Oleh karena itu, mineral-mineral hitam terlebih dahulu terbentuk di bawah dasar laut sebelum cairan hidrotermal keluar melalui cerobong. Hidrothermal vent mempunyai karakteristik yang sangat unik. Secara biologis, hidrothermal vent menjadi rumah bagi makhluk hidup di sana dan mempunyai lingkungan yang sangat subur karena banyak kimia terlarut yang keluar dari lubang hidrothermal vent. Makhluk yang jarang terkena matahari juga memanfaatkan isi kimia terlarut yang keluar dari lubang hidrothermal vent. Ekosistem ini sangatlah independen terhadap ketergantungan matahari dan mampu mempertahankan kehidupan mereka. Karena hal ini, makhluk di sana memanfaatkan bakteri kemosintesis sebagai makanan. Setiap perairan memiliki ciri khas masing-masing, yaitu menjadi ciri khas dari ekosistem hidrothermal vents. Menurut kondisi fisik perairan dimulai dari suhu tinggi memanaskan air laut hingga 400 derajat Celcius. Bandingkan dengan temperatur di laut dalam pada umumnya hanya mencapai 2 derajat Celcius. Tekanan yang tinggi pada kedalaman laut memperluas range temperatur secara signifikan pada kondisi air yang tetap cair sehingga air tidak menguap. Persamaan kuat, oksigen rendah karena dalam lingkungan hidrothermal terjadi pembakaran yang mengurai O2 dan memperbanyak CO2. Kemudian tekanan tinggi karena semakin dalam suatu perairan maka semakin tinggi pula tekanannya. Selanjutnya yaitu contoh lokasi hidrothermal vent yang ada di dunia. Salah satu contohnya saya mengambil dari jurnal, yaitu di perairan Indonesia telah dijumpai aktivitas hidrothermal bawah laut. Tepatnya yaitu di bawah perairan barat Kepulauan Sangihe pada gunung api bawah laut Kawiyu Barat dengan puncaknya pada kedalaman sekitar 1860 meter dan kakinya pada kedalaman sekitar 5400 meter. Sesuai informasi yang saya dapat, gunung api ini sudah meletus sebanyak 3 kali pada tahun 1918, 1966, dan 1987. Nah, batuan indah yang ada di dalamnya berasal dari hasil letusan gunung api tersebut. Kelompok batuan tersebut dicirikan oleh bongkahan lava yang sudah pecah ditutupi oleh sedimen halus yang berwarna abu-abu cerah. Sedangkan pada sisi tenggara umumnya ditempati aliran lava bantal. Pada sisi barat daya, tempat lembah dalam menoreh gunung api Kawiyu Barat
dijumpai kepulan asap dari lereng bagian bawah yang akhirnya pada kedalaman 1890 meter. Nah, kepadatan makhluk hidup dasar laut di sekitar hidrothermal vents cukup tinggi loh, sekitar 10.000 hingga 100.000 lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Terdapat juga organisme yang dominan di sekitar hidrothermal vents ini. Yang pertama yakni cacing tabung. Cacing tabung memiliki ukuran yang paling besar di antara organisme yang lain, yakni sekitar 50 cm. Cacing tabung dapat hidup di wilayah hidrothermal vents karena memiliki sifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri, jadi tidak bergantung pada produsen primer. Cacing tabung memiliki simbiosis mutualisme terhadap bakteri sekitar yang sering disebut dengan kemosintesis. Yang kedua adalah kerang raksasa. Kerang raksasa memiliki sifat yang sama dengan cacing tabung, yakni bersifat autotrof yang sangat menggantungkan diri pada endosimbion dalam hal penyediaan nutrisi. Hidrogen sulfida diserap langsung oleh kaki kerang raksasa yang menempel pada sumur hidrotermal. Yang ketiga ada siput lubang hidrotermal atau bisa disebut dengan Chrysomalon squamiferum. Siput ini memiliki sisik pada kakinya dan memiliki kondisi hidup yang mustahil karena hidupnya berada di lubang vulkanik bawah laut. Dengan suhu yang tinggi, tekanan tinggi, tingkat keasaman yang kuat dan juga oksigen yang rendah menjadikan siput ini satu-satunya makhluk hidup yang memiliki besi di dalam cangkangnya. Yang keempat ada udang tanpa mata atau bisa disebut dengan Speleonectes atlantida. Udang tanpa mata ini jenis baru yang ditemukan di gua bawah air terpanjang di dunia, Pulau Lanzarote, yang masih berada di wilayah Kepulauan Canari atau kekuasaan Spanyol. Udang tanpa mata ini memiliki ukuran panjang mencapai 2 mm. Udang ini diduga termasuk kelompok udang rubah yang dulu banyak berkeliaran di lautan Mesozoik lebih dari 200 juta tahun lalu. Hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling